Apa? Oke, Yuni, saya tanya sama Anda. Apa? Allah itu satu atau dua atau tiga? Aku nggak kenal kata Allah, yang kenal adalah Allah. Dia tunggal, satu-satunya. Nggak kenal aku Allah. Allah apa? Allah Dua, makan. tiga. Oke, Allah itu Kok telingamu, dua atau tiga? telingaku kepake nggak? Aku nggak kenal kata Allah. Yang ku kenal adalah Allah, yang adalah ilahnya umat Islam, yaitu tunggal. Nggak ada satu, dua, tiga. Kau pikir apaan? Sembako, satu, dua, tiga. Mau lomba lari kau dihitung satu, dua, tiga. Cheese. Nggak ada aja kau. Ini. Lu bicara ini. Ganteng apa kayak gitu, berminyak kayak gitu ganteng. Pakai skincare apa kau? Kok aneh kayak gitu mukamu? Ya, nggak apa-apa. Yang penting dibawa tap-tap layar, gitu loh. Ya udah, apa lagi pertanyaanmu? Ya. Apa pertanyaanmu? Allah itu adalah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Baca Ronyo Daratnya, jangan lagi daratnya kalau nggak ada lagi. Waang, kena PL. Ini cuma Ang serius lah kok. Yesus itu Tuhan nang atau indah? Yawe. Repa baca Ronyo Tuhan, berarti siapa Tuhan nang berarti? lah pencipta alam Ya semesta. Allah koko Allah aku Allah makan Allah keciri Allah aku. Hah? Baca ini. Oi, Allah dalam bahasa Ibrani artinya tumpah serapah. Allah dalam KBBI artinya tewas. Tewas Tuhan kalian. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oi, itu nama jangan dari malu-maluin Dewa muslim Twitter. kau Repa. Malu-maluin Muslim. Allah dalam KBBI artinya adalah tewas. Allah itu adalah transliterasi Kasihan nama muslim Tuhan yang dalam baik bahasa loh Repa. Iya, Penampilanmu aku ini itu baik, lo udah baik. cakep, tapi bahasamu mulutmu kok kotor gitu. Nih, nama Aladin tuh Yahweh Aku nih. habis baca Bible. Aku habis baca Tadi Bible dulu makanya aku, bahasa Kak begini. Riba, Kak Riba. Di atas Tadi saja kau dulu masuk aku dulu. ya. Jangan kau pergi, sini aja kau. Tunggu 2% lagi bateraiku, nantilah ucok dulu. Aku mulai suka sama kau ini. Kenapa kau suka sama aku? Aku suka sama Mungkin kau. ada perlu.
Bolak Di Minang tuh Justru lembu ini. itu Wah, di usah Bukit bilang Bintang. aku. Minang. Tapi Apa kau bahasanya minang? kok bahasa kotor sih Ripa. Aku habis baca Bible, Mega. Apa kau? Aku kalau ku tengok kau marah, mulai aku jinak sama kau ini. Mula kau jinak. Mulai kau jinak. Buka mulutmu. Buka mulut. Ya turun ke Jangan mau ludahnya bawa septeteng lo. Gak usah mau. Kau aja suka ludahku. Berapa kali kau kena ludah hariku? Berapa kali kau kena ludah hari ini? 3 kali kan? Hilang suratmu nanti. Serang aja kau ya. 100 kali ada. Dengar kau Tapi Mega percis ya. kayak bebong. 3 kali kau sehari kena ludah aku, 10 kali. Suka main ludah nih. Iya, si Ripa suka meludah. Kau kan suka sama ludahku. Suka kan kalian? Buktinya kalian naik terus. Iya, aku suka jujur. Tapi kau Mas bilang tadi, suka memang kau. iya. Tapi kalau kamu nggak kayak bebong, aku nggak suka. Suka main Harus ludah kayak nih nanti bebong ingat juga. mantan. Udahlah kalian tanya aja apa yang mau kalian tanya, ha? Tanya kalian. Harusnya gini loh Ripa, kamu itu kan sudah nampak suci, sudah nampak kayak Aku bukan beriman. nampak suci, memang suci Mulutnya aku. itu- Aku habis wudu. Iya maksudnya gini loh. Jangan suka terjaga main ludah loh. nanti teringat Kita tuh kan mantan. bersaudara semua loh Ripa. Kita Mantan teriak satu mantan. Kau mana ada Indonesia. mantanmu yang kayak aku? Mana ada mantanmu yang kayak aku? Hidung kotak, buka peta. Mana ada? Aku ini manis. Jangan karena kita beda agama, lantas Apa? kita saling membenci. Jangan begitulah. Ya apa yang benci Pakai kau kenal kacamata aja nih. enggak? Apa yang aku benci sama kau? Kenal aja enggak? Ada aja kau. Masa aku benci sama orang yang aku kenal? Terus tadi kamu kenapa main ludah-ludah gitu? Kan saya nggak benci sama kamu, tadi kok kamu main Karena ludah-ludah kau yang gitu. pengen ludahi kan? Kan kau pengen ludah aku tadi. Nah gitu, harusnya nggak boleh. Harusnya kamu jangan begitu, Ya harus boleh gitu, lah. gitu loh, nggak Boleh boleh. aja. Karena ludahku ini telah terbukti. Si Erik aja kuludahi 3 kali sehari, berubah dia kurapnya hilang. Kalian kan punya panu. Masa tamumu masuk ke rumahmu kau ludahi? Aneh. Mana ada kau tamuku? Kau adalah kurir. Gak boleh kau masuk. Kau cuma dipakar aja. Ini kan rumur nih Pak. Ini bukan roomku. Ini aku tamu di sini. Aku narasumber. Aku di sini berkuasa juga. Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku. Nah, kalau jadi narasumber itu berikan pengertian yang bisa dipahami tamu-tamumu Ya gitu loh. apa yang kalian oten dan tadi pertanyaannya nggak jelas, apa yang mau kau tanya? Sini ku ajarkan kau. Kalau aku lagi model Bunda Gembala, baru kau apa? Sini aku berubah dulu ya. Jadi model Bunda Gembala aku. Apa Anda? Jika Bunda? aku memang Tanya. gini loh Repa, jika saya memang tersesat, buatlah aku tidak tersesat gitu loh Repa, supaya Iya, aku ada mengerti Bunda. apa tujuanmu. Tuh, Iya, nah apa? setuju Kalian- kalau itu setuju tuh. Udah, ini udah anak-anak Bunda. Ya, ini anak-anak Bunda, anak Jadilah domba. guru yang teladan nih. Kalian kan berdua ini kan kalian anak domba, ya kan? Aku Bunda Gembala. Sekarang ku tanya sama kalian, mau tanya apa? Enggak, anak domba? gini Repa. Kalau aku Dari anak domba, kalau aku anak domba, Aku ibu tadi gembala. kamu bukan induk domba tadi, kamu induk singa tadi, makanya Aku takut. bukan induk domba, aku Bunda Gembala. Aku mengembala kalian supaya kalian dari domba menjadi manusia. Coba, apa yang kalian mau tanya? Buatlah bagaimana kami caranya supaya kami tidak tersesat gitu loh. Jangan marah-marah, jadi kami ketakutan. Oke, bagus. Bagaimana cara supaya kita tidak tersesat? Pertama, Nah, kamu kan gitu. common sense. Kan kamu punya naluri, punya akal, dipakai akal itu. Punya empati di dalam jantungmu, pakai itu. Ya, pikirkan baik-baik. Apa iya Tuhan beranus? Pikirkanlah baik-baik. Apa iya Tuhan itu harus mati dulu menebus dosa? Pakai ini. Nggak mungkin, nggak muksin alatas. Kalau gini kan santun, dari tadi kan mulutmu cerobong aja, jadi kalau ini kan Aku habis enak. baca Bible. Aku habis baca Bible Nggak itu. boleh loh. Kalaupun Ya, karena seandainya kalau pun aku kamu membaca dongeng yang tidak bagus, itu nggak boleh kamu marah-marah segala macam, menghina Tapi nggak aku marah. boleh. Aku tadi nggak marah. Memang aku begitu. Karakterku, sifatku memang begitu. Kamu lupa bekas ludahmu ini banyak. Itu kan kalian yang minta. Kalian kan minta, tolong Uni, aku candu dengan ludahnya. Aku kasih kan sebagai obat buat kalian.
Cobalah Mega, kau kalau memang betul-betul ingin jujur, coba ya, aku itu selalu mengatakan gini, kehadiranku di ruang publik itu mengajak saudara Kristen itu, satu jujur, dua merenung, ketiga berpikir. Coba kau berpikir, betul nggak Tuhan mati? Tuhan itu nggak bisa Jadi mati. begini Rifa, kamu itu kan sudah ahli, kami ini kan tidak ahli, kami tidak mengetahui walaupun kami seorang Kristen lah, ya kita Udah berbeda agama. kotanya. Nah, justru itu gini loh, seharusnya kami itu kan bisa mengerti, oh ternyata si Rifa ini bisa membuat kita Ya menjadi kau adem. tanya sama aku Gitu, Mega. jangan menjadi emosi. Tanya. Siapa bilang emosi? Memang aku begitu. Kau tanya sama aku. Apa yang mau kau tanya Mega? Oh Mega, kalau mau curhat yang sama aku sama Tuhanmu sana. Kan? Nah itu dia. Uni, di ajaran kalian boleh nggak menikahi saudara kandung? Nggak boleh lah. Itu namanya incest. Tapi pernah ada kejadian kan? Yang ada itu di kitabmu. Dengar Urut dulu nih, dikawinnya sama enggak anaknya. gini. Nggak Aku ada. pernah diskusi sama kawan, dia memang mendalami agama, tapi pernah kejadian di ajaran kalian menikahi saudara kandung kan? Mana kalau kau bilang di ajaranku mana datanya? Biar ku tanya gini, si Koin, si Kobil, itu anak Nabi Adam kan? Laki-laki dua-dua. Istrinya dari mana kalau zaman coba? dulu, iya. Istrinya dari mana? Terus kau pikir dia memangnya di kitab kau si Hawa nikah sama siapa punya Jangan anak? langsung dulu, jangan dulu kita diskusi. Aku pun dengar dulu nih. Nah, ya. Aku pun di agama kami pun itu. dengar ya, dengar. Kalau kita bicara konteks Nabi Adam, Islam lebih jelas menjelaskan. Nabi Adam dan Hawa itu punya anak kembar. Pertama anak kembar, ya laki-laki dan perempuan. Setelah itu lahir lagi anak kembar laki-laki dan perempuan. Maka mereka itu nikah silang. Di agama kau aku yang bingung. Itu Hawa punya anak, itu nikah sama siapa anak-anaknya? Mamanya dikawinin. Udah salah, Hah? kalau mana dalilnya? Di dalam Mana kitab dalilnya? kalian. Coba keluarkan dalilnya. Tidak ada di dalam Si kitab Koin, si kalian Kobil. itu. Tidak ada dalam kitab kalian itu si Habel. Nggak usah dulu lari nih. Iya, di kitab kau Habil dan Qabil itu menikahi siapa sampai punya anak? Baik, teman-teman diam Ajarin semua. setelah gue keluarkan dalilnya. Diam dulu, teman-teman. Kau yang diam. Teman siapa temanmu? Teman siapa kawanmu di sini? Dalilnya nih. Saya mau berdebat dengan Kau pula mau berdebat sama aku. si Kobil, siapa yang dibunuh coba? Yang mau berani. Jangan kumat Uni, nanti Yuni riba suruh takut lagi ini nanti sama saya besoknya. teman-teman. Jangan Kau diam dulu. Kan takut sama kau jijik. Ya, Ilmu tapi ke situ ya, nih. takut deh nih teman-teman. Tapi dengar dulu, dengar belajar Siapa ya. kawan? Oke, Teman, Yuni, selamat siapa malam. temanmu? Selamat Siapa yang malam bilang Yuni. malam? Sini siang. Aku di Eropa. Eropa, selamat siang. Pagi aku di Oke. sini. Oh, pagi lagi. Oke, Ya, pagi. apakah sehat? Apakah sehat Yuni? Sehat aku. Kau Sehat cerdas aku. loh. Aku puji Nggak usah kau. puji-puji aku. Nggak perlu kau puji-puji aku. Kau cantik loh. Nggak usah. Aku manis. Cantik. Manis Tapi aku. teman-teman, tapi memang jangan kita jahat sama Yuni, Yuni. belum Tapi tinggi cerdas ini Yuni. teman-teman. Diam dulu. Diam kalian. Kau udah meleset, kau mau Tertib kau. nggak bisa Tertib. kau berdiskusi sama Habis Dengar kali, dulu. ya. Saya mau Tertib diskusi kalian, sama si antri Yuni. kalian. Sini kuludai kalian nanti satu-satu. Mana ada kembar si Koin dan si Kobil? Kabar. Kau bengaknya kau. Dalilnya. Kebengaknya kau. Ya. Kutanya dulu si Qabil si Habil dalam agama kau nikahi siapa sampai punya anak? Mamanya. Hawa dikawininya. Ada-adanya kau. Siapa lagi maju? Maju Coba semua. kau tanya deh Yuni. Coba kau tanya deh dulu tentang Dalilnya. Yuni. Coba Siapa tanya dia bilang sama aku ini. Yuni? Kena nih. Diam kalian Coba kau tanya bersatu. sama dia. Siapa bilang aku Yuni? Yuyun aku. Uni. Yuni kau. Oke, Yuni. Coba kau tanya sama Yuni si itu pacar Kena si papa ini. jahat. Yuni. Nak aja kau bilang aku Yuni. Bukan Apa kau Uni? tanya sama dia, kan aku lagi ngomong, dia ngomong, oke silakan kau tanya sama dia imannya bagaimana begitu kan? Kau Tanya apa iman ini? dia dulu seperti apa? Kami diam-diam saja gini. Apa ngerti aku? Ngomong apa kau? Baik, saya tanya begini ya. Baik. Nggak Sudah. baik aku. Jangan kau Oke, katakan aku baik, karena yang baik itu hanya Nabi Muhammad SAW. Oke, yang baik hanya Nabi Kalah Muhammad kau nih, belum tinggi ilmu nih.
Gigi kau yang nggak tinggi. Uni Apa diam kalah kau? sama aku. Ih, udah diam. Apa lagi? Tenang ya teman-temannya, tenang. Kalian aja nggak tenang tiga-tiganya. Emang aku lagi model cabut bulu kalian ini. Iya, begitu. Oke, jadi begini. Kita Ada gambar si Koin dan si Kobil. diam dulu lah saudaraku. Oten sama Oten aja nggak bisa antri loh, guys. Kena. Bukan, Bu. Mana dalilnya bahwasanya si Koin si Kobil Diam kau, kembar kobel sekabel, kobel-kobel. Diam kau, kobel-kobel apa kau? Ngomong aja nggak jelas. Oke. Diam, kan nggak sopan. Uni nggak sopan lu. diam Anda kau. belajar dulu bertanya macam mana ya. Diam kau dulu Memang kenapa? kau Kristen. Udah kau nanti ya. Udah kau nanti loh. Udah Saya ini kau. Kristen, kau tengok saya bertanya dengan si Yuni Kau Rida. kan? Ya udah, kau Kalian naik. belajar Diam. gitu. Yang lain diam. Ah, apa? Kamu ngomong apa? Oke, Buka baik. kameramu. Buka kameramu banyak kali. Baik-baik buka kamera. Oke, baik, saya buka. Baik, inilah gelap nih macam mana ya? Banyak gelap kali gulita. lo baiknya dan kali lo nggak usah banyak baik kali. Baik, nggak baik-baik juga. Baik. Kita macam seperti gunungnya. Oke, di sini Buka gunung. kameramu. Buka kameramu buka ke bilang. ini. Bagus. Apa baik-baik? Ah, ini. Kurang baik aku tengok. Duduk. Ganteng dia Yang nih. pakai- Gantengnya nih. Ngapain kau pakai filter cewek? Oke, kalau saya Udah, cowok nggak usah pakai filter. Gelap-gelapan, biasaan kan. Nah, duduk bagus-bagus. Duduk bagus. Duduk bagus-bagus. Ganteng. Diam kau homo, kau suka sama dia. Diam kau, kena PL. Santai aja kau Ripa, santai aja nanti kau. Diam kau Mega. Diam kau Mega. Nah, apa? Siapa namamu? Kenalkan namamu dulu. Namamu siapa? Namamu apa pula? Oke, nama Grogi kau kan? Asian Boy. Grogi kau kan? Siapa namamu? Ini mantan Kalian nih serasi. Diam kau. Sebentar. Udah kau nanti ya. Nama siapa bro? Nama anda bro siapa bro? Adalah Gurunda. Pertama-tama Gurunda gelar Gurunda. Gurindang namamu. Oh deh, gue Gurindang. Ya Gurindang. Oke, Gurunda. Gurindang, kau mukamu nggak layak jadi Gurindang. Gurundiang. Apa? Oke, baik. Bertanya aja pun kalian ribut, memang longor kalian tuh di bawah tuh kata bangsa itu. Apa? Diam. Mirip Ariel Noah dia nih. Diam kau, keludai kau ya. Apa? Oke, Yuni, saya tanya sama Anda. Apa? Allah itu satu atau dua atau tiga? Aku nggak kenal kata Allah, yang ku kenal adalah Allah. Dia tunggal, satu-satunya. Nggak kenal aku Allah. Allah apaan? Allah makan. Oke, Allah itu Kau telingamu, satu, dua, atau telinga aku kepake nggak? Aku nggak kenal kata Allah. Yang ku kenal adalah Allah, yang adalah ilahnya umat Islam, yaitu tunggal. Nggak ada 1, 2, 3. Kau pikir apaan? Sembako 1, 2, 3. Mau lomba lari kau dihitung 1, 2, 3. Cheese. Nggak ada aja kau. ini. Lu bicara ini. Ganteng apa kayak gitu, berminyak kayak gitu ganteng. Pakai skincare apa kau? Kok aneh kayak gitu mukamu? Ya, nggak apa-apa. Yang penting dibawa tap-tap layar. Gitu loh. Ya udah, apa lagi pertanyaanmu? Ya. Apa pertanyaanmu? Allah itu adalah satu dan tidak ada yang dua atau tiga ya. Kelihatan si Ripa udah mulai nyaman ini nampaknya ini. Nyaman apa? Kau takut aku tengok mukanya? Kau tengok itu mukanya itu. Filternya aja nggak nempel di mukanya. Kau tengok itu. Filternya aja nggak nempel di mukanya. Kau tau nggak? Mirip si Rasmi ku tengok. Kayak si Rasmi ku tengok. Udahlah, gak usah kepikiran filtermu itu. Takut aku buka kamera. Mimpi buruk aku kau kayak mayat kau. Jangan tinggalkan aku loh. Biar aku Tapi sengaja, kau, biar begini. kau hapus dulu filter itu kayak mayat kau dek. Nakutin kau. Filter aja nggak cocok di mukamu. Gimana? Ini bagaimana ini Iya, di sini? iya, gini, ku ajarkan ya. Coba tengok di situ ada muka orang. Kau pencet itu, kau bilang, aduh, mak, parah kali filtermu dek. Parah nih kau penuh. Gimana lagi aku mau? Kau Ya udah, gitu. Bagus gitu aja. Gitu aja udah. Nah, silakan. feeling dia nih. Oke. Kau yang beleng-beleng. Yuni. Apa Yuni, lagi? pertanyaanku mabuk kau kan? Mabuk kau kan? yang kampungan ini. Kenapa kau kampungan? Kampungan. Kepada siapakah Allah mengasihi sebelum segala sesuatu ia ciptakan?
Allah mengasihi segala sesuatu kepada siapa Allah mengasihi sebelum segala sesuatu diciptakan. Iya. Allah Iya. tanpa menunjukkan Kali. kasihnya tetap ada. Dengarkan baik-baik, sama kayak gini. Batu itu sifatnya keras. Batu tetap keras walaupun tidak terbukti dia keras karena sifat itu melekat pada dirinya, ya. Seperti itu. Kalau segala sesuatu belum diciptakan ya nggak ada lah. Kepada siapa ya nggak ada lah siapa-siapa. Aneh kau. Pertanyaan aneh. Batu aja kasuan itu sama seperti Allah lah kalau begitu. Kau memang kurang ajar. Kayak Tuhan kau yang kayak batu. Bahkan batu lebih mulia daripada Tuhan kau. Tuhan kau dikejar batu aja kabur. Aku menghujat kau kan kurang ajar. Ku izinkan kau bertanya untuk belajar malah menghujat kau. Makanya pantas kau diludahi. Buka mulut kau. Geserkan Tuhan kau. Kurang ajar kau bilang Tuhan ku batu. Jawa. Disuruh tanya baik-baik malah menghujat kau. Ku bilang dengar baik-baik. Walaupun tidak terbukti, tidak ada yang pukul batu itu keras, batu itu tetap keras. Kurang ajar menghujat. Ripa. Kalau belajar Oh, Ripa. baik. Apa kau? Ripa. Apa kau? Dari tadi ludamu nggak habis-habis ya, Ripa? Ya iyalah, aku kan udah gembala. Aku boleh nanya nggak nih, Ripa? Nanyalah, memang tugas kalian tuh hanya bertanya kalau ada aku. Ajari aku biar pintar ya, Ripa. Kau pun tak mau pintar, ku ajari pun percuma, kau nggak mau. Mau aja, tapi jangan gitu caramu. Jadi kita Nggak mungkin aku Jadi lebih kali kurang dengan konsentrasi. Nggak mungkin aku sosok baik. Aku nih kayak gini, gaya aku memang kayak gini. Aku bukan kayak gini aja sok-sok udah banyak kan? baik. Ini loh, kamu kan kalau kelihatan dari tadi kan kita kan anggun gitu loh, enak dilihat. Ngapain Ini anggun? Ngapain anggun? menggeludah, Anggun cesasmi. menggeludah. Ngapain anggun Ini cesasmi? putus kayak- Pakai sampo pentin. Ngapain? Sampo natur. Jangan kayak lampir lah. Maksudnya gini loh, Repa. Dia aja lah. Aku kan pernah Tadi kan dengar. kayak lampir. Ngapain kayak? Aku pernah dengar loh, Repa. Katanya Allah itu kan jahat. Tapi aku pernah dengar di live-live sebelumnya, bagaimana itu tentang yang ada betisnya itu. Itu penjelasannya dong. Oke, diam kau ya. Di dalam Islam ada istilah bahasa yang bahasa itu adalah bahasa yang bisa ditakwil, anak ngerti kok nanti ya, bisa ditafsir, ditafsir atau tidak diganti maknanya. Betis itu bukan berarti Tuhan kami itu punya bulu, punya urat, punya kaki yang kakinya kayak punya kau. Tapi istilah betis itu adalah sama seperti tangan dalam KBBI, bukan hanya bagian dari tubuh tapi juga kekuasaan. Maka istilah itu diberikan kepada Allah supaya kami yang manusia ini mengerti apa yang dimaksud dengan betis, bahwa itu adalah bukan berarti Tuhan itu punya betis kayak punya kau, bukan, tapi itu adalah kekuasaan Allah. Ya nggak mungkin lah Allah menginjak neraka dengan kepala, kan nggak mungkin tertulisnya pakai kepala, karena dalam otak kita kepala itu ada sesuatu yang dimuliakan di atas. Makanya ketika Allah menginjak neraka, ya pakai kaki lah, kalau diinjak kan kita manusia. Nah jadi tidak pernah namanya orang Islam itu mengatakan Allah punya betis, betisnya kayak punya kau. Ada ulama yang mengatakan maknanya adalah kekuasaan Allah. Ada maknanya ulama yang mengatakan kami tidak mentakwilnya, tapi kami membiarkan makna itu begitu saja. Karena wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Takwilnya hanya Allah yang tahu, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Karena tidak ada yang tahu seperti apa wujud Allah. Ya, jadi kalau ada perkataan wajah Allah, betis Allah, tangan Allah, ada ulama yang mentakwilnya, menggantinya menjadi bahasa yang lebih masuk akal, yang sepadan, atau tidak mengganti bahasanya tapi membiarkan bahasa itu begitu saja, tetapi tidak menyamakan manusia dengan Tuhan atau Tuhan dengan manusia. Gitu. Paham kau nggak bahasa aku? Percuma kau nggak ngerti. Bahasa akademis pun bawa nggak ngerti kau. Satu lagi, Ripa. Ngerti nggak kau apa yang kujelaskan? Jangan satu lagi, ngerti nggak yang tadi? Ngerti, kalau ngomong gini aku ngerti, tapi kalau ngomong tadi kayak semberat apa ngerti? Ya bagus lah kalau ngerti. Jarang-jarang Kristen ngerti percakapanku, soalnya IQ-nya kalian di bawah. Satu lagi ya, boleh ya? Nah, tunggu sebentar, aku kasih contoh ya. Dalam kitabnya orang Yahudi ada dalil yang berbunyi Tuhan pinjam pisau cukur. Nah, itu tidak bisa dimaknai secara harfiah. Kalau dimaknai secara harfiah, itu menistakan Tuhan. Tuhan mengerang seperti wanita hamil. Tuhan memegang tokai dan melemparkannya. Itu bahasa-bahasa kiasan.
Ya, sama seperti itu, betis Allah bukan berarti Allah punya betis seperti manusia. Kalau seperti itu nanti Tuhan kalian naik di atas kerubim, Tuhan kalian megang tokai, Tuhan mengerang seperti melahirkan, Tuhan mendesah, Tuhan mengaum. Kalau dimaknai secara harfiah, rendah kali, nista kali Tuhan kalian. Nah, jadi kaidah bahasanya sama. Dalam bahasa Torah juga ada bahasa kiasan, begitu juga di Quran. Kenapa? Karena Allah bicara kepada manusia. Dalam pandangan manusia, yang namanya menciptakan ya dibuat dengan tangan. Makanya Allah bilang Allah punya tangan kanan. Bukan berarti Allah itu tangan kanannya seperti tangan manusia, tapi kita memahami yang namanya mencipta itu menggunakan tangan. Allah bicara kepada kita supaya kita mengerti. Bukan berarti Allah itu tangannya seperti manusia, punya 5 jari, ada bulu, ada kulit, nggak gitu. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Begitu. Mega. Apalagi Udah. kan bagus kayak gitu. Oke, satu lagi Rifa. Seandainya aku bersahadat, boleh nggak aku merindukan Yesus? Loh, kalau kau bersahadat malah kau mengikuti dia. Sejak kapan pula umat Islam ini membenci Yesus? Justru di dalam agama Islam, kalau kami bersahadat, kami percaya nabi-nabi terdahulu itu mulia. Yesus itu kan bukan nama aslinya. Nama aslinya itu kan kalau dalam bahasa Aramai kan Isoa. Karena bahasa Arab nggak ada huruf O, makanya namanya Isa. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya Yeshua. Kami kan mengatakan dia wajihan fi dunya wal akhirah. Dia adalah orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau kau betul-betul mencintai Yesus, harusnya kau jadi Muslim. Karena Yesus sendiri adalah agamanya Islam. Sejak kapan Yesus Kristen? Yesus bukan Kristen. Yesus itu bersujud kepada Tuhan yang benar, disebut dengan Muslim. Dia orang baik, orang benar. Kalau kalian kan menghina dia, saya mencintai Yesus, tapi saya percaya dia mati terkutuk. Kalian ikuti kata Paulus. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengutuk Yesus. Nggak pernah kami menghina Tuhan kalian. Jangankan Yesus, Tuhan yang kalian sembah aja kami nggak boleh menghina. Itu. Jadi nanti bagaimana misalnya gini, sementara kan saya sudah dibaptis, apakah masih ada pembaptisan nanti kalau kita bersahadat? Di dalam Islam itu istilahnya bukan baptis, tapi sibghatullah. Apa maksud sibghatullah? Sibghatullah menurut para ulama adalah pensucian diri yang disucikan oleh Allah. Caranya seperti apa? Bersahadat kau. Kalau kau bersahadat, kemudian kau laksanakan perintah dari Allah, apa yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka kau disucikan oleh Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah 138, ya, sibghatullah, hanya celupan iman dari Allah yang benar. Karena celupan-celupan dari pendeta itu tidak benar. Itu. Jadi Coba nanti sekarang gini. Nah, gini, bentar dulu. Kita serius nih ngomong ya. Kita serius nih ngomong. Ini kita serius ya. Cobalah kau pikir ya. Ini aneh memang ya. Coba, ini agak aneh. Kenapa rata-rata ketika orang Kristen mengaku-ngaku mencintai Yesus, tapi kalau ditanya apa satu ajaran Yesus yang kalian ikuti, kenapa kalian sulit menjawab? Coba. Kenapa coba? Karena memang kalian sebenarnya bukan ngikutin Yesus. Sebenarnya kalian itu adalah orang-orang yang anti Kristus. Karena dalam kitab Yohanes dikatakan, barang siapa yang tidak percaya dia datang sebagai manusia, itulah anti Kristus. Kami percaya bahwa dia manusia seutuhnya. Dan kalian tahu nggak, pernyataan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa itu bukan ajaran Yesus, tapi ajaran di abad kedua. Sorry, bukan abad kedua. Abad kedua itu bukan Yesus setara dengan Bapa, tapi Tritunggal. Dan di abad ketiga 25 itu baru Athanasius, penyembah pagan, yang disupport oleh Raja Konstantin, yang ada kaitannya dengan Yesus. Dia yang membuat formula konsep tentang Yesus homoousios itu setara dengan Bapa gitu loh. Tuh. Makanya kalian itu pengikut pagan Romawi, ya. Yesus nggak pernah mengajarkan Tuhan itu manusia. Dia mengajarkan Tuhan itu satu-satunya. Dalam 1 Timotius pasal 6 nomor 16, tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Tuh. Dan lagi pula coba kau tengok, kalau kita melihat mana agama benar, agama yang benar dari Tuhan itu adalah apabila diikuti semua syariatnya, maka
Kalau dijalani setulus-tulus perintah itu hanya akan menguntungkan kita dan menguntungkan orang lain. Contoh, apa keuntungan dari sholat? Kata Allah, sholat itu mencegah manusia dari berbuat mungkar. Faktanya adalah kalau ada manusia yang secara terang-terangan dia sholat, maka setiap hari dia mengingat Allah 5 kali. Gimana dia mau bermaksiat? Dia percaya bahwa Tuhan mengawasi dia. Secara sengaja dia sholat. Kedua, berzakat. Kau hanya berbagi hartamu. Kau bagi hartamu kepada orang yang lagi susah. Apakah itu tidak menguntungkan bagi orang lain? Maka ajaran benar itu pasti menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau jadi Kristen, dilarang, disuruh membenci keluarga. Kalau istrimu diperkodok nggak boleh lawan, rugi kita. Maka itu bukan dari Tuhan yang benar, tapi pasti dari cuplis, celupan iblis. Ikutilah Yesus, bro. Yesus bersujud, sujudlah. Yesus bersunat, sunatlah. Yesus nggak makan bebong, nggak usah makan bebong. Ikutilah Yesus. Ikutilah seperti yang Yesus ajarkan. Kurang apa Yesus ajarkan? Shema Israel Adonai Elohenu Echad. Ini Shema Israel Adonai Elohenu Tritunggal. Mana ada? Coba ikutilah Yesus. Yesus bersujud, kalian angguk-angguk, giling-giling di gereja. Yesus meminta, dan anehnya lagi, cobalah kau baca dalam kitab Filipi pasal 2 ke ayat ke-6, Paulus mengatakan Yesus itu menghinakan diri. Anehnya dalam kitab Yohanes, Yesus malah minta kemuliaan kepada Tuhan. Paulus sibuk menghinakan Tuhan kalian, Yesus sibuk memuliakan dirinya, kami yang memuliakan, kalian yang menghinakan. Paulus mengutuk Yesus, kalian percaya, gitu. Tapi kan gini loh Ripa, Itu paling tidak beda. kan dalam kamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau melalui Al-Quran itu yang kamu pelajari itu ya kan. Kalau seperti ini kan dia adem kelihatannya gitu loh. Jadi Gak usah kok tadi jadi pikiran aku tergantung siapa yang naik ke atas. Tadi kau bukan sendiri di atas. Kau tengok kawan-kawanmu tadi. Kau ngomong, dia ngomong. 3 orang tadi yang ngomong. Gak mungkin aku kayak gini. Kalau kau cuma 1 orang ngomong ini pas. Kau gak nengok debat-debat aku yang lain. Aku tuh fleksibel orangnya, tergantung situasi dan kondisi yang naik ke sini. Kalian berempat ngomong nyerocos, yang satu ngomongin tentang apa, yang satu ngomongin tentang apa. Kalian suruh pula aku bersantai, kan nggak mungkin. Model tempur lah aku, ya makanya ini bekas ludahmu ini kayak mana ini Pak? Bekas ludahmu ini coba lah. Udah kau bawa tidur sudah. Termimpi kau. Gitu. Bawa satu tank tahu. Hah? Aroma satu tank tadi ludahmu. Iya, pokoknya kalau kau betul-betul jujur terhadap keyakinanmu, kau pasti tahu mana benar mana salah karena kau punya kognitif. Cuman karena kau menolak, karena kau nggak mau ninggalin makan bebong, udah terenak kali makan bebong itu. Memang betul kata Allah ya, gini ya Mega ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi kalian. Mau aku kasih petunjuk atau tidak, karena kalian memang menolak, kalian gak akan beriman. Jadi yang membuat kau menerima iman itu kau sendiri. Kalau kau telah menutup diri, mau mati jungkir balik pun, pantatku ke atas, palaku ke bawah ngajarin kau, gak akan kau terima. Bahkan turun ke Yesus ya. Seandainya naik Yesus ke komal ini, ngomong dia di sini, "Hei Mega, aku bukan Tuhan," kau ludahi dia mungkin. Karena kalian sudah menolak. Coba berpikir. Saya itu selalu mengajak kalian berpikir, merenung dan juga jujur. Saya biasanya diskusi itu mengajak kalian non-muslim itu untuk berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinan sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahu mana benar, mana salah. Masa kita udah dewasa punya otak nggak tahu benar mana salah? Coba aku tanya dulu sama dulu. Jujur nih, ini pertanyaan simpel nih. Menurutmu benar nggak kalau Tuhan menghukum orang benar demi menyelamatkan orang salah? Benar nggak menurutmu itu? Adil nggak itu? Kalau untuk menghukum orang benar saya kayak kurang terima sih. Tapi kalau untuk menyelamatkan orang yang salah atau apa
menghakimi ya kan. Ya mungkin dia memberikan istilahnya jalan supaya dia kembali bertobat, ya itu bisa saya terima. Coba, itu beda. Itu konsepnya adalah Tuhan memberi penangguhan waktu. Itu terjadi di Islam. Dalam Islam, ketika manusia berdosa, Allah memberikan jalan pertaubatan, dan bahkan manusia diberikan hukuman supaya bisa rehabilitasi diri, bisa memperbaiki diri. Tapi di agama kalian, coba kalian bayangkan, Yesus itu orang benar, dia tidak berdosa. Kalian yang ngintip janda mandi, dia yang ditombak. Itu bentuk ketidakkeadilan Tuhan. Makanya sampai detik ini semua Kristen masih berdebat penyalipan itu karya Tuhan atau karya iblis. Edis bilang karya iblis karena Edis tahu kalau Tuhan yang berkehendak itu Tuhan jahat. Masa Tuhan pengen anaknya mati ditombak? Baca Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Orang yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis bapaknya. Tiba-tiba kalian bilang Yesus ditombak Ansip Romawi karena rencana Bapa. Itu kan penistaan, fitnah itu. Dalam kitab Kejadian dikatakan, jauhlah daripadamu membunbun orang yang benar bersama-sama orang fasik. Tiba-tiba di agama kalian Yesus yang orang benar dibunbun bersama orang fasik. Ini fitnah ini. Makanya Allah katakan wama qataluhu wama salabuhu. Dia tidak disalibkan. Kenapa? Dia dicintai Tuhan. Kan dia berdoa sebelum disalib. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jangan seperti yang kuinginkan, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tiba-tiba ditombak, berarti Tuhan menghendaki dia ditombak. Nauzubillahi min zalik. Padahal Tuhan Bapa berkata, inilah dia anakku yang kepadanya aku berkenan. Ada dia bilang, salibkan dia. Nggak ada. Menjadi karunia dia. Dengarkanlah dia, bukan malah disalibkan. Pikirkanlah itu. Kalau ada Tuhan yang mengajarkan untuk, itu sama persis dengan ajaran pagan loh. Ajaran pagan suku Inka itu mencari perawan-perawan suci dijadikan tumbal penebus dosa. Itu suku Inka sama suku Aztek dulu. Dewa Molok itu mengambil anak-anak suci untuk dijadikan tumbal. Kristen lebih parah daripada Dewa Molok. Dewa Molok anak orang, kalian anak Tuhan, kalian tumbalkan. Lalu kalian bilang ini ajaran yang benar. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan penumbalan manusia. Berpikirlah kalian. Merenunglah kau. Malam ini coba kau renung. Lantas begini Ripa. Lantas kalau misalkan ya kan saya kan dari kecilnya kan seorang Kristen pengikut Yesus kan gitu. Ya kalaupun memang apa namanya pada dasarnya apa yang saya ikutin itu bertentangan dengan kelakuan saya misalnya gitu ya kan. Nah lantas kalau saya bersyahadat ya, bagaimana dengan ajaran-ajaran yang saya ikuti selama ini? Apakah itu sama sekali akan saya hilangkan, saya lupakan, apa seperti apa? Coba tolong Riba. Coba, ajaran Yesus mana yang berbeda dengan Islam? Ajaran Yesus mengajarkan apa? Ya, pertama, Yesus mengajarkan untuk sujud kepada Tuhan. Di Islam diajarkan sujud. Yesus mengatakan Tuhan itu echad. Di Islam Tuhan itu echad. Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak terlihat. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan tidak terlihat. Tapi pertanyaanku, ada nggak kalian ikuti ajaran yang nggak masuk akal dalam Bible? Kalian aja ketika jadi Kristen aja nggak mengikuti, karena itu nggak masuk akal. Contoh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Seandainya kau nikah sama aku, kau nikahi aku, jalanlah kita berdua naik bonceng. Abang, ayo kita cari bakso. Ayolah dek naik motor. Tiba-tiba ada datang oten lainnya mau diperkodoknya aku. Kristen, bolehkah engkau melawan penjahat yang mau memperkodok istrimu, yang adalah aku yang cantik ini? Nggak boleh di Kristen, nggak masuk akal. Apa yang mau kau tinggalkan ajaran ketika kau jadi Kristen aja kau nggak ngikutin? Dalam Lukas 14:26, barang siapa yang tidak membenci keluarganya nggak boleh jadi pengikutku. Ada kalian ikuti? Tidak, karena itu tidak masuk akal. Maka tidak semua isi kitab suci kalian itu adalah ajaran Yesus, karena kitab suci kalian dibuat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Coba kalian lihat, makanya Quran datang untuk menunjukkan mana ajaran Yesus yang sebetul-betulnya ajaran Yesus. Ajaran Yesus sejati itu mana? Menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan itu tunggal. Fik itu ajaran Yesus. Nabi Muhammad ajaran gitu. Yang kedua, tidak makan makanan yang tidak halal.
Ya, yang selanjutnya Yesus mengajarkan bersujud kepada Tuhan yang benar. Selanjutnya bersunat, menyatakan Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan mengikuti kehendaknya Tuhan tersebut. Kayak gitu. Bagaimana mungkin kau sebagai laki-laki, Tuhannya laki-laki? Hah? Perang kalian nanti, mana yang lebih gede, ototku atau otot kau Tuhan? Jangan, enggak masuk akal. Astagfirullahalazim. Cobalah berpikir. Yesus itu berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus bilang begitu, dek pula. Bro, abang atau adik kau ini? Opung, berapa umurmu? Ito. Itu kau. Itu. Jadi dalam Al-Quran ataupun Bible, yang tokoh bernama Yesus atau Isa ini, kalau kita tengok yang anak Maria, itu selalu saja rendah hati loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tiba-tiba ada tokoh bangkit dari kematian, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Padahal Yesus pernah bilang loh, akan muncul Mesias palsu. Makanya curigaku, sembahan kalian ini bukan anak Maria. Cobalah masuk akal nggak menurutmu? Apa kata Yesus? Aku datang menyelamatkan domba tersesat dari Bani Israel. 33 tahun dia datang ke dunia. Berapa biji Bani Israel yang diselamatkan? Masa gagal dia menyelamatkan orang? Tuhan utus dia menyelamatkan gagal. Makanya di dalam Islam Nabi Isa itu tidak gagal menjadi nabi. Kenapa? Nabi Isa itu diutus ke tengah Bani Israel, bukan berarti Allah memang betul-betul mau memberikan hidayah kepada Bani Israel, tidak. Tapi kenapa? Allah sudah tahu nanti Bani Israel akan tegar tengkuk dan akan menolak Nabi Isa. Makanya Allah memang menyelamatkan Nabi Isa. Supaya apa? Supaya Bani Israel mendapatkan dosa yang besar di dalam neraka karena kejahatan mereka. Mereka sombong, mereka sudah berkali-kali diutus Nabi, mereka habisi nyawa Nabi. Kami menyaksikan kebiadaban Bani Israel sampai detik ini kita lihat. Inilah bukti bahwa memang sudah ditutup pintu pertobatan untuk Bani Israel, dan itu sudah ada di kitab kalian. Apa kata Yesus? Benarlah nubuatannya saya kepadamu, walaupun kau punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Sama dalilnya di Quran, summum bukmum umyum fahum la yarjiun. Coba baca kitabmu. Apa kata Yesus, kata murid Yesus? Kenapa engkau berkata menggunakan perumpamaan? Nih, kutunjukkan kau ayatnya ya. Kalau aku tuh nggak suka bicara ngasal, aku pakai ayat aku. Nih, ya. Mari kita lihat ayat dalam kitab sucimu. Yesus sendiri mengatakan, tidak semua orang itu akan bertobat, hanya orang pilihan saja. Karena memang Yesus datang hanya pilih-pilih murid. Buktinya dia cuma 12 orang yang dia pilih. Kan? Itu. Nih. Kita lihat kata Yesus. Nih. Murid berkata, mana dia? Bentar. Bentar nih ya, mana nih? Nah, nih Markus pasal 4 nomor 43. Coba baca. Ya, baca mana ini pula. Nah, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ialah memberitakan firman, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Berarti memang kenyataannya di dalam kitab kalian Yesus itu bicara pakai bahasa perumpamaan kepada murid-muridnya. Artinya apa? Dia tidak menginginkan orang lain tahu ajarannya, hanya pilih-pilih dia. Mana dia bilang begini nih, penulah nubuatannya saya. Udahlah itu kafir, menutupi Tuhan. Buka mulut. Kafir, kafir. Ya, nih, tak mana nih? Ntar. Ini dia. Ini dalam ku cari dua ayatnya ya. Ini bukti kalau tidak semua orang Yahudi itu memang diselamatkan. Mana ayat ini? Ayat berapa itu ya? Kok lupa aku? Nih. Nih, dengar baik-baik nih. Di dalam kitab Matius pasal 10 nomor 17 kita baca.
Matius pasal 10 nomor 17. Ya, nih. Matius pasal 10 nomor 17. Ini baca baik-baik nih. Telaah ayat ini baik-baik. Nah. Bukan ini pula. Bukan ini. Mana ya? Ini. Perumpamaan sekaligus menyembunyikan kebenaran dari orang yang keras hati. Itu Yesus mengutip nubuat Yesaya. Tuh, di mana ini ya? Nih Matius 13 ayat 13. Sorry ya, lama aku lupa, udah nggak hafal lagi aku. Nih, aku bacakan samamu. Nih, dengarkan baik-baik nih. Ada orang bertanya, di ayat ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nih, kata Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Artinya, betul, Yesus itu hanya pilih-pilih orang. Dia tidak bermaksud untuk menyadarkan semua orang, karena dia bilang nih, kepadamu diberikan tentang kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan. Nih, karena kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Kenapa? Karena telah dinubuatkan bahwa Yahudi itu semuanya tidak selamat. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Apa penggenapan nubuat Yesaya? Nih, kamu akan mendengar dan mendengar kamu tidak mengerti. Makanya orang Yahudi itu nggak ngerti-ngerti penjelasan Yesus. Sudah dinubuatkan. Allah memang sudah mengatakan dalam Quran bahwa orang Yahudi itu terlaknat karena lisannya, karena mereka suka sekali menghina para nabi. Makanya kesempatan terakhir mereka itu adalah Nabi Isa. Tapi mereka tombak Nabi Isa. Ya sudah, mereka memang tidak diizinkan bertobat, karena mereka berkali-kali diutus kepada mereka Musa, tegar tengkuk. Diutus lagi nabi setelahnya, tegar tengkuk. Diutus nabi setelahnya, tegar tengkuk. Ya sudah ada batasannya lah. Terakhir Nabi Isa. Maka Nabi Isa itu hanya menyelamatkan domba-domba tersesat saja. Dipilih-pilih, tidak semuanya, karena memang Yesus tidak menobatkan semua orang nih. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kupingnya ada, tapi mereka nggak paham. Kamu akan melihat, mereka lihat, tapi mereka nggak ngerti. Sama seperti dalam Quran. Dalam Quran bunyi ayatnya juga begitu, ya. Dalam Quran bunyinya adalah summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Itu bukti bahwa tidak semua Bani Israel itu memang diselamatkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi khusus dia, untuk orang-orang terkhusus gitu. Jadi kalau bersahadat itu harus dengan siapa, Ripa? Ya kalau bersahadat itu ya sama ulama lah, sama ustadz. Sahadat sama ustadz lah, jangan sama aku. Lagi pula kalau sama aku nggak tertarik orang-orang sahadat. Dan banyak kali orang sahadat ujung-ujungnya ada yang bohong-bohong, nggak suka aku. Aku lebih pengen kalian itu ya betul-betul beragama itu karena kalian memahami agama itu gitu loh. Jangan beragama itu karena gift di TikTok, karena pengen dipandang orang, karena pengen di follow akunnya. Aduh, agama jangan dimain-mainkan. Serius, aku lebih senang kalian jadi Kristen daripada kalian ngaku Islam tapi kalian habis itu Begini loh, Ripa. Aku ini adalah pendosa tapi takut apa namanya ya? Aku pendosa jujur. Aku pendosa tapi memiliki rasa takut gitu loh. Bukan pendosa yang tidak memiliki rasa takut. Kau pikir aku nggak takut? Kau pikir aku ngehadapin kalian aja aku nggak takut? Kepada Allah aku takut. Tapi takut
itu Allah nggak pernah lo ngajarin kita itu kayak orang bodoh yang orang mati ketakutan gitu, nggak pernah. Tapi dalam Quran dikatakan la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Tidaklah Allah memberi ujian kepada manusia melainkan itu semampu. Dan Allah katakan nih, kau bilang tadi apa? Aku pendosa Rifa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menjawab? Jangan berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Kurang apalah Tuhanku sama kau? Aku pendosa Rifa. Dijawab sama Allah ucapanmu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengatakan, sebanyak apapun dosamu, kalau kau betul-betul bertobat kepada Allah, mudah bagi Allah mengampuni tanpa perlu tumbal manusia. Gitu. Allah sudah jawab pertanyaanmu itu di dalam Quran. Jangan berputus asa. Tugas kita itu bukan menilai dosa kita banyak atau sedikit, enggak. Tugas kita itu gini ya. Jadi kenapa Islam ini bisa dikatakan agama yang relevan? Karena ketika kita jadi Islam, kita tuh hanya diperintahkan untuk memperbaiki hidup kita terus menerus. Contoh, ketika kamu jadi Islam, kamu laki-laki. Sebagai laki-laki, kamu diperintahkan menjadi laki-laki terbaik bagi suamimu, sampai bagi istrimu, karena ada perintahnya. Mukmin terbaik adalah mukmin yang paling baik kepada istrinya. Ketika kamu jadi Islam, apa perintah Rasulullah kepadamu? Ibumu, siapa yang dihormati ya Rasul? Kata sahabat kepada Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu. Artinya ketika kamu jadi Islam, kamu wajib mencintai orang tuamu. Di Lukas 14:26, barang siapa tidak membenci ibunya, bapaknya, nggak bisa jadi pengikutku. Bahaya. Udah deh Pak, mungkin saya sedikit sudah dapat memahami apa yang kamu sampaikan tadi. Jadi begini Pak kesimpulannya ya. Jadi tolong doakan saya supaya saya menemukan Tuhan saya yang benar. Nah, jadi nanti gini, gini Repa, karena ini kan sudah larut malam, aku udah mau butuh istirahat, tolonglah ya, tolong kau doakan saya supaya aku mendapat hidayah ataupun Tuhan yang benar, ya. Terima kasih. Di saran pun ya, Mega, ya, di saranku terakhir ya, aku pernah kasih tahu ini juga sama Jericho Huang, aku kasih tahu juga sama teman-teman yang sebelumnya mualaf, aku bilang gini. Kalian kan belum tahu Allah itu Tuhan atau tidak. Kalian kan belum percaya. Nggak usah kalian sebut namanya, nggak apa-apa. Tapi coba kalian sebut sifatnya aja. Wahai pencipta alam semesta, berikan aku petunjukmu. Jangan kalian panggil Yesus. Ya, panggil namanya. Wahai sang raja di atas segala raja, berikan aku petunjukmu. Berikan tanda-tandamu. Aku ingin menyembah kepadamu. Wahai pencipta alam semesta. Minta tulus sama dia. Pasti dia kasih, karena dia yang bilang, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Tapi betul-betul berdoa. Jangan kau berdoa tapi kau minta aku pula, nggak mungkin ya. Berikan cerita jadi istriku, jangan kau ngada-ngada ya. Mintalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kau kan nggak tahu namanya, kau kan nggak mau menyebut dia namanya Allah. Oke lah, nggak apa-apa. Panggil dia dengan sebutan, wahai yang maha pengasih, wahai pencipta alam semesta, wahai pemilik keselamatan, aku sedang gundah gulana, tunjukkan kepadaku jalan yang benar beserta tanda-tandamu. Begitu. Aman kau berdoa. Oke lah Ripa, selamat malam Ripa ya. Ya udahlah, nggak mau diudahi. Masih nempel lo di sini Ripa, lu udah banyak kali. Besok naik lagi, kita diskusi lagi bawa tema-tema baru. Ya aku minta maaf ya, kalau aku keras sama kalian itu karena aku sayang sama kalian, karena kalian bebal, bandal. Merapat kalian naik ke atas, kalian keroyok aku, wajar lah aku kayak tadi. Tapi coba kalian tengok, seandainya kalian itu juga bisa menghormati diri kalian dan menghormati aku lebih menghormati kalian. Karena dalam Islam laki-laki kayak kalian ini dihargai ya? Ada dalilnya loh. Dalam Islam Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin para perempuan. Kalian dihargai, mulia. Sebenarnya begini loh Repa, sebenarnya begini ya. Sebenarnya aku sejak lama sudah sering mengikuti live-mu, tapi gimana ya? Karena aku sering emosi jika melihat kamu kesurupan begitu seperti yang tadi gitu kan. Nah, aku malah benci. Jadi
namanya ya, ilmu yang kau miliki itu rasanya hampa gitu loh Rifa. Tapi kayak begini santun kan enak, masuk di dalam hati itu kena gitu loh Rifa. Makanya kita seperti ini ternyata Rifa kan gitu. Iya, gini loh bro ya. Lebih baik kau melihat aku dari sisi burukku, akhirnya kau tahu bahwa aku tidak seburuk itu, daripada kau lihat aku di awal baik kali seripaya, pas tahu burukku langsung kau akan ilfil. Lebih baik kita tuh terlihat buruk aslinya baik daripada terlihat baik aslinya buruk. Aku terlihat buruk, tapi kau belum tahu siapa aku. Kalau kau jumpa sama aku, ku traktir kau makan ikan, tapi kau yang bayar. Pokoknya ludahmu nanti awas kau ya Rifa. Oke lah Rifa, selamat malam ya Rifa. Ya, ya. Ya makasih ya, sehat-sehat kau ya. Ya, Jangan lupa. sama-sama amin. Mohon maaf berhenti lah. makan berdua. Ya, sama-sama minta maaf. Coba berhenti makan berdua ya. Gini. Masih banyak makanan yang lain. Ada daging sapi, daging ayam. Coba puasa dulu makan daging itu. Coba kau rasakan nanti. Ada rasa yang kenapa? Ini secara ilmu medis ya. Kalau kita terlalu banyak memakan sesuatu yang berminyak, berlemak, kita tuh darah tinggi, pembuluh kita tuh sempit, ngamuk-ngamuk aja. Coba makan makanan sayur-sayur. Kayak orang Jawa itu banyak tenang, orang Jawa Barat santuy, makanya sayur-sayur. Coba aja kalau nggak percaya. Orang Sumatera ini kan ngamuk-ngamuk ya kerjanya kan. Karena kita kebanyakan makan kolesterol. Kamu nggak tahu loh Rifa, aku itu Kristen ke Muslim-Musliman loh. Kamu nggak tahu itu. Mudah-mudahan nanti Muslim beneran ya. Ya aku doakan lah. Oke lah ya Rifa ya, selamat malam ya. Selamat malam Mega Koh ya. Shalom. Nah, siapa lagi naik? Naik semua. Rungkat kita lagi meneh. Mereka istirahat kita ya. Iya. Besok buka lagi. Seru loh kalau open banyak gitu seru. Kadang aku udah bosan akademis gitu, bosan. Kadang-kadang pengen lucu-lucuan, seru juga kadang. Capek kali kadang-kadang kita harus akademis terus. Menurut antropologi, Islamologi, gitu. Capek kadang-kadang pengen juga apa pengen juga gitu, seru ya sekali. Inilah indah ya. Kita close besok insya Allah. Besok insya Allah tema kita adalah konten penyembah dubur. Mak, ngeri kali bah. Salam siap. Udah ya. Oke, baca doa dulu ya. Kita penutup dulu. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas supportnya. Aneh di room indah ini ya. Kadang penontonnya naik, kadang penontonnya turun. Kalau tempat aku kalau apanya tuh stagnan gitu. Kenapa di situ kalau naiknya drastis, tiba-tiba turunnya drastis? Aneh ya, tapi nggak apa-apa lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, dadah semuanya. Makasih Uni. Nanti live lagi besok seru indah banget. Takutnya banyak konten. Siap. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.